Hari masih terang tanah di Kampung Tadan ketika pria-pria di kampung ini memulai aktivitasnya. Mereka seolah tak ingin ditinggal ikan buruan ke hilir. Sudah tak ada lagi aktivitas berladang di kampung pagi ini. Musim panen telah mereka lalui beberapa bulan lalu. Hasil panen yang melimpah cukup untuk mengisi lumbung padi hingga musim tanam berikutnya. Berburu dan mencari ikan menjadi pilihan para pria Tadan, sembari menunggu para wanita memasak di rumah. Bermukim di sepanjang gigir Sungai Biang, seluas Kabupaten Bengkayang, membuat sungai menjadi jalur transportasi utama di Kampung Tadan. Kalau Dayak Tadan, kalau di kategori Dayak itu dia masuk di sub Dayak suku Bidayu. Ya, suku Bidayu. Tapi karena Dayak Tadan ini dia hanya satu kampung, satu bahasa, satu suku. Nah, yang dikatakan suku Dayak Bitadiat. Nenek moyang Dayak Tadan berasal dari Bukit Senujuh, Kabupaten Sambas. Awalnya, suku Dayak hidup secara nomaden untuk mencari wilayah untuk bercocok tanam. Hingga akhirnya menetap di wilayah Bitadin, Sungai Biang. Pada dasarnya orang Dayak itu dulu tidak mengenal dirinya sebagai Dayak. Atau sebutan untuk kelompok komunitas Dayak itu bukan sebagai Dayak. Sebutan Dayak itu datangnya dari luar. Orang Dayak sendiri menyebut dirinya itu berdasarkan identifikasi mereka, didasarkan pada tipografis dan geografis di mana mereka tinggal. Berdasarkan kajian Institut Dayakologi, di Kalimantan Barat tercatat ada 151 subsuku Dayak dengan 168 bahasa yang berbeda-beda. Sukunya tetap Dayak, suku Dayak. Yang membedakannya bahasanya. Ya, bahasa kami yang Dayak Tadan ini memang sangat unik, tidak punya bangsa yang lain lagi atau tetangga atau kampung yang lain. Cuman ini satu kampung, satu bahasa, dan juga tradisi budayanya juga lain daripada kampung-kampung yang suku Dayaknya juga Bidayu. Di desa Sungai Biang ada dua subsuku Dayak, Dayak Lara Bekati dan Bitadin. Meski masih satu desa, namun bahasa, adat, dan tradisi yang digunakan berbeda. Secara umum setiap komunitas punya, tetapi itu bisa kita generalisir, misalnya dengan ungkapan-ungkapan seperti ini ya, hidup di kandung adat, dibilang. Artinya bahwa hidupnya harus berdasarkan adat dan mati di kandung tanah. Artinya ketika meninggal dia kembali ke tanah. Gitu. Nah ini hidup di kandung adat, mati di kandung tanah ini misalnya itu ungkapan dari suku Dayak Jalai. Tetapi itu secara umum bisa dijumpai dalam ungkapan berbagai komunitas. Gitu. Kemudian juga bagaimana mereka hidup dengan alam dan seterusnya itu punya gambaran-gambaran tersendiri gitu. Dan bagaimana pandangan-pandangan mereka tentang kesejahteraan, tentang relasi dengan alam, relasi dengan manusia dan seterusnya itu semuanya ada. Gitu. Matahari sore mulai nampak di antara lebatnya hutan. Pria-pria Tadan bergegas kembali ke rumah setelah berburu dan mencari ikan di hulu sungai. Bagi mereka, hasil buruan yang sedikit tak menjadi soal, karena persediaan bahan makanan sudah tercukupi, bahkan untuk menggelar perayaan usai panen.
Dik manei silat kejeman silat kateng kecendung jo silat kateng kecendung jo kateng jo betal lalu rujak lalu betal lalu rujak maju. Altar kecil di pojok rumah, tempat sesaji, menjadi simbol perwujudan ladang saat musim tanam dan panen. Di altar inilah, orang Tadan mengucap syukur atas segala anugerah hasil panen dari ladang dan sawah mereka. Ritual Meksiai ini mereka lakukan sebelum ucaran nyobeng di balik dilaksanakan. Bunyi kenong mengiringi kepala burung atau penata ritual kalau memanjatkan doa kepada Jebata. Kalau Meksiai itu ada lagi kita berniat. Berniat saya buat buka ladang lahan yang gak luas sedikit. Semoga tahun ini saya tidak diganggu-gugat oleh orang roh halus atau tidak kecelakaan. Dan anak istri saya, keluarga saya aman, sehat. Keduanya hasil jerih payah saya bekerja dari awal buat ladang itu buka lahan sampai panen dapat melimpah ruah. Makanya dengan adanya kita kegiatan acara Meksiai berniat juga. Nah, tapi kita tidak bisa membawa ke Punggung. Berniat kita syukuri, rasa ucap syukur kita berhasil dianugerahkan. Kalau memang ke Alkitab tuh dianugerahkan Tuhan. Ritual Meksiai ditutup dengan meletakkan sesaji dan berdoa di lumbung padi dengan harapan musim tanam berikutnya mereka bisa mendapat hasil yang berlimpah. Nyambut teguat dia kenjuk pak lenganku. Bergotong royong sejak pagi, para pria kampung Tadan berkejaran dengan waktu menyelesaikan pembangunan balek atau rumah adat. Karena batang pohon belian setinggi 14 meter yang menjadi penopang utama balek harus berdiri sebelum gawai nyobeng dimulai. Di rumah adat inilah nantinya pusat gawai akan berlangsung. Pesta syukur hasil panen dan penyucian ratusan tengkorak keramat hasil kayau peninggalan nenek moyang akan dilakukan di balek. Syahdan, untuk mendapatkan hasil panen yang melimpah dan bercocok tanam yang aman tanpa gangguan, nenek moyang Dayak Tadan harus bertarung dengan siluman rusa. Pada inti yang di dalam Ponggo kami itu, inti peninggalannya yang tadinya kita ada turun tengkorak berupa tanduk rusa tadi yang pertama keluar,
Tanduk rusa itu bukan asli badan rusa, Pak. Itu sebenarnya roh jahat itu, roh orang halus. Tanduk rusa itu boleh dikatakan kayak setan lah gitu. Badannya tidak nampak, kepalanya kayak kepala rusa. Jadi dalam mimpi orang tua, kami ini bukan rusa katanya. Nenek moyang kami yang mendapatkan itu. Kami ini adalah mau lawan kalian. Bukan untuk mendewakan tengkorak atau memujanya. Sudah menjadi tradisi di kampung Tadan setiap usai musim panen dan hendak memulai masa tanam. Karena mereka percaya berkah sang kuasa atau jebata harus disyukuri. Mereka memperlakukan dengan hormat, memandikan, membersihkan tengkorak kepala kayaunya itu dengan tujuan supaya roh musuh kayau mereka dan roh nenek moyang mereka yang mengayau di alam mati sana itu dalam keadaan tenang, damai begitu, ya tentram begitu, ya, dan itu berpengaruh kepada kondisi kehidupan di dunia hidup generasi sekarang ini. Bagi orang Tadan, menghormati Kamang Treyu artinya berkah sang jebata senantiasa mengiringi kala mereka berladang. Kalau kita tuh ibaratnya bekerja, karena kami kan petani ladang. Zaman dulu kan belum kenal dengan masalah percetakan sawah. Jadi kami ladang berpindah, merimbah hutan yang besar-besar. Jadi kami mohon restu syukuran berniat namanya, seperti yang tadi itu kita bunuh babi di bawah tangga tadi itu. Itu namanya kita mohon restu kepada yang Maha Kuasa, kepada orang halus. Nah, dengan catatan seperti itu kita ada mohon bersyukur semoga kami bekerja ladang dengan sehat, selamat, dan juga keluarga sekampung ini sehat dan selamat, tidak diganggu oleh roh-roh jahat. Keduanya kami bekerja tidak dapat kecelakaan. Menjunjung ajaran leluhur, sarana berdoa kepada jebata yang luhur. Memanjatkan harapan atas segala keselamatan dan anugerah hasil bumi agar hidup tetap tentram, bersahabat dengan alam. Orang Tadan tetap menjadi suku yang menggantungkan hidupnya dari suburnya tanah hutan Kalimantan. Gabi kalik mani silat kecil teman silat kateng kecindung jo silat kateng kecindung jo kateng jo kita lalu rujak lalu tan lalu Woi, kumpul pelongan kumpul. Kumpul masyarakat kumpul. Beduk sobeng sudah dibunyikan.
para pria Tadan bergegas menuju balik tempat ritual nyobeng digelar. Bagi mereka, bunyi sobeng adalah panggilan untuk memulai ritual. Berpakaian adat lengkap dengan parang sebagai identitas demi menjaga kesakralan upacara untuk menghormati arwah leluhur. Ritual nyobeng bagi orang Tadan bukan sekedar upacara. Sejumlah tahapan harus mereka lalui demi menyatu dengan arwah nenek moyang atau Kamang Triyuh. Tuak menjadi air suci yang harus ada dalam nyobeng. Ditemani kepala burung, kepala adat membuka ritual dengan merapal mantra di depan balik sambil menyiram tuak. Kepala burung bertugas mengatur dan menentukan prosesi selama nyobeng berlangsung. Tetabuhan gong dan sobeng tak henti berbunyi, mengiringi setiap tahap ritual. Sesekali, tariuh atau teriakan pembangkit semangat khas orang Tadan digemakan di balik. Satu persatu tengkorak keramat peninggalan leluhur dikeluarkan dari para. Ratusan tengkorak hasil kayau ini nantinya akan ditempatkan dalam rumah adat yang baru sebagai penghormatan kepada nenek moyang. Syair kuno Dayak Tadan, lamat melantun dari mulut istri kepala adat, perlambang seorang orang tua menimang anak. Kita menghormati tengkorak-tengkorak tersebut, kita tidak menghormati tengkorak. Kita menghormati yang mendapat tengkorak itu, jasanya. Nah, kita oleh karena kenangan anak cucunya, makanya yang dapat tengkorak itu Pakeo Mak Lajau, Simang Mak Gasi, Set Mak Gasa, Pital Mak Pet, Gap Mak Limba, Blok Mak Ah, Dimam Mak Tawei, Kapeh Mak Bonyi. Yang orang-orang yang termasuk jago, perkasa, sakti. Akan halnya keberadaan tengkorak kepala musuh kayu itu sendiri sebetulnya kan hanya sekedar media atau hanya sekedar peninggalan sebetulnya ya, yang menjadi kewajiban bagi mereka untuk mendoakannya begitu.
bahwa seperti kelihatan mendewakan, seperti kelihatan bersujud di situ, saya kira itu bukan di sana letak ininya, esensinya begitu. Ada sesaji yang mesti dipersembahkan kepada leluhur. Mereka percaya dengan memberi makan arwah leluhur, maka Kampung Tadan akan terhindar dari malapetaka. Nah, maka ritual itu kita terus jalankan. Kalau kita ndak menghargai, kan percuma juga kakek nenek kita dulu ibaratnya memperjuangkan dapat sampai membunuh berapa orang, itu pahlawan. Dia ndak membunuh orang, orang membunuh dia. Karena zaman dulu ndak kenal saudaranya. Berantara kampung bisa berkelahi. Ndak kenal dengan kawannya, karenanya baru awal dunia, belum merdeka. Usai menjalani setiap tahapan ritual, tarian adat Dayak menjadi penutup prosesi nyobeng. Menurut kepercayaan orang Tadan, saat menari, Gamang Treyu yang telah diberi makan sesaji ikut menari dan akan menjaga Kampung Tadan dari malapetaka saat berladang. Perlakuan istimewa orang Tadan kepada arwah leluhur bukan tanpa alasan. Karena bagi orang Tadan, Gamang Treyu adalah sang simpai keramat penyambung doa kepada Jebata yang esa.